Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Kita hidup di dunia ini bersama dengan makhluk hidup ciptaan Allah Ta'ala yang lainnya. Sebagai sesama makhluk ciptaan Allah Ta'ala, kita pun harus saling menghargai dan saling menjaga. Hewan merupakan salah satu makhluk yang hidup di sekitar kita. Walaupun manusia diciptakan dengan derajat yang lebih tinggi daripada hewan, tetapi kita tidak boleh bertindak semena-mena terhadapnya. Salah satu hewan yang banyak disukai orang adalah kucing. Sifatnya yang manja serta menggemaskan membuat banyak orang jatuh hati kepadanya dan memutuskan untuk memeliharanya. Sama seperti makhluk hidup yang lain, kucing pasti akan mati. Saat mereka mati, kita harus menguburkan mayatnya. Lalu mengapa hal itu harus dilakukan sahabat beriman? Dan apa saja kebaikan yang akan kita dapatkan jika memelihara kucing? Simak video ini hingga akhir ya, agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Berikut bukan mitos. Ini alasan kucing harus dikuburkan biar hidupmu selamat, versi dari Magenta Islam. Inilah hukum menguburkan kucing mati. Saat kita memutuskan untuk memelihara kucing, maka kita pun harus melakukannya dengan penuh kasih sayang, memberikan perhatian penuh kepadanya agar kucing tersebut bisa nyaman hidup di sekitar kita. Hal ini akan membuat diri kita mendapatkan pahala dan menjadi bekal di akhirat nantinya. Setiap makhluk hidup di dunia ini pasti akan mati. Begitu juga kucing yang merupakan salah satu makhluk hidup yang diberikan kesempatan hidup di muka bumi ini. Saat binatang peliharaan yang saat kita cintai mati, pastinya rasa sedih akan dirasakan. Rasa kehilangan pun akan muncul mengiringi kepergiannya. Jika itu terjadi, kita pun harus menguburkan tubuh kucing yang sudah mati tersebut. Dalam ajaran Islam memang tidak ada kewajiban untuk umatnya menguburkan hewan yang sudah mati. Kita pun hanya diwajibkan untuk menguburkan jenazah manusia ke liang lahat. Namun Rasulullah SAW menganjurkan untuk kita tidak menelantarkan bangkai hewan begitu saja. Hal ini pun dijelaskan dalam hadis. Rasulullah SAW pernah berjalan melewati pasar. Beliau berjalan melewati beberapa dataran tinggi. Ketika banyak orang berada di sekitarnya, beliau berjalan melewati bangkai anak kambing yang telinganya cacat. Beliau memegang telinga bangkai tersebut lalu bersabda, "Adakah di antara kalian yang berkenan bangkai ini seharga 1 dirham?" Para sahabat menjawab, "Sama sekali tidak tertarik kepadanya. Dan apa yang bisa kami lakukan dengannya?" Nabi bersabda, "Apakah kalian mau jika bangkai ini gratis menjadi milik kalian?" Para sahabat menjawab, "Demi Allah, andai ia hidup, ia dalam keadaan cacat karena telinganya cacat. Maka apalagi jika ia sudah jadi bangkai." Lalu Nabi bersabda, "Demi Allah, sedunia bagi kalian itu lebih hina dari bangkai ini di sisi Allah." Hadis riwayat Imam Muslim. Maka dari itu sahabat beriman, lebih baik kuburkan tubuh kucing peliharaan kalian jika sudah tidak bernyawa. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Bagaimanakah arwah kucing yang sudah meninggal di akhirat nanti? Kucing merupakan hewan yang hidup di sekitar kita. Mereka pun sangat dekat sekali dengan lingkungan manusia tinggal, sehingga mudah sekali untuk kita berinteraksi dengan mereka. Sifatnya yang jinak juga membuat banyak orang tidak takut untuk mendekatinya. Namun kucing juga akan mati. Mereka pun memiliki umur hidup rata-rata 10 hingga 15 tahun. Saat waktu ajalnya tiba, maka kucing tersebut akan mati. Sama seperti manusia yang hidup di dunia ini sudah ditentukan umurnya. Dan apabila habis, maka kematian tidak akan bisa dihindarkan jua. Tidak akan ada cara yang bisa memperpanjang umur hidup kita di dunia ini. Begitu juga hewan. Walaupun kita merawatnya dengan baik, tetapi saat ajal sudah menjemput, maka kucing tersebut tidak akan bisa menghindar begitu saja.
Semua tumbuhan dan binatang sahabat beriman merupakan alat bantu duniawi yang disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat manusia. Mereka pun saat membantu manusia dalam beraktivitas, dalam kehidupan, dan dalam mengumpulkan semua pahala. Namun saat mereka mati, maka tugas mereka akan selesai. Hal ini pun dijelaskan pula oleh Ustadz Adi Hidayat dalam dakwahnya. Hewan dan semacamnya, dia diciptakan di dunia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ada yang sifatnya jadi makanan, ada yang sifatnya jadi petunjuk, ada yang sifatnya jadi tanda alarm dalam kehidupan, macam-macam. Di akhirat nanti sudah jelas maka tugasnya, dia hanya kebutuhan dunia saja, kecuali nanti hal tertentu yang khusus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diizinkan untuk terjadi. Maka setelah mati, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui nasib semua arwah hewan, dan hanya dialah yang bisa mengizinkan binatang tersebut bisa masuk ke dalam surga ataukah tidak. Perintah untuk menyayangi hewan. Rasulullah SAW selalu mencontohkan sesuatu yang baik untuk para umatnya. Kita pun dianjurkan untuk meneladani sikap Rasulullah SAW, karena hal tersebut akan membawa kita kepada kebaikan yang bisa membuat diri kita menjadi salah satu penghuni surga. Beliau selalu mencontohkan untuk menyayangi hewan. Hal ini dijelaskan dalam hadis, "Janganlah sampai kalian menjadikan punggung hewan pengangkut kalian sebagai tempat duduk atau mimbar. Sesungguhnya Allah menciptakannya untuk mengantarkan kalian ke satu negeri yang kalian tidak mungkin mencapainya tanpa hewan itu, kecuali dengan rasa payah. Dan Allah telah menjadikan bumi untuk kalian dan untuk hewan juga. Maka penuhilah hajatmu seperlunya saja." Hadis riwayat Abu Dawud. Rasulullah juga sangat mencintai kucing. Bahkan beliau pun mempunyai satu kucing peliharaan yang diberi nama Muiza. Kucing tersebut sangat nyaman berada di dekat Rasulullah SAW. Suatu ketika beliau ingin mengambil wudhu, tetapi ia melihat kucing peliharaannya sedang minum air di tempat penampungan air. Beliau pun melihatnya dan menunggu kucing tersebut selesai minum terlebih dahulu, dan barulah Rasulullah SAW mengambil wudhu. Kisah kedekatan beliau dengan kucing selanjutnya adalah saat beliau ingin melaksanakan sholat, tetapi ternyata Muiza sedang tertidur di jubahnya. Beliau pun hendak menunaikan sholat, tetapi takut mengganggu tidur dari Muiza. Akhirnya Rasulullah SAW memutuskan untuk merobek bagian jubahnya yang ditiduri oleh sang kucing, lalu pergi untuk menunaikan sholat. Sungguh halus dan cinta sekali bukan perlakuan beliau kepada kucing peliharaan? Ini dia azab untuk penyiksa kucing. Sahabat beriman, Rasulullah SAW telah mencontohkan kepada umatnya untuk berbuat baik kepada hewan yang ada di sekitarnya. Tentunya kita sebagai umatnya yang beriman harus meneladani sikap yang sudah beliau contohkan tersebut. Namun saat ini masih saja banyak orang yang menyiksa hewan dengan alasan iseng semata. Bahkan yang paling miris adalah beberapa orang tega membunuh binatang hanya untuk diambil organ berharga untuk dijual kembali. Hal ini sungguh dilarang oleh ajaran Islam. Bahkan saat kita memelihara seekor kucing dan melantarkannya, maka hal tersebut sudah bisa dianggap sebagai penyiksaan. Para pelaku penyiksaan hewan tersebut akan mendapatkan azab yang amat pedih. Hal ini dijelaskan dalam hadis, "Jangan mengurung binatang hingga mati." Rasulullah SAW melarang mengurung burung hingga binatang itu mati. Seorang wanita akan disiksa karena kucingnya dikurung sehingga mati, lalu dimasukkan orang itu kelak ke dalam neraka, karena kucing itu tidak diberikan makan maupun minum dan tidak dibiarkan memakan serangga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Karena itulah janganlah kita berbuat semena-mena terhadap binatang yang ada di sekitar kita. Hal ini bisa menjatuhkan diri kita dari siksaan api neraka yang amat mengerikan, serta akan mendapatkan azab yang amat pedih di sana. Bagaimana sahabat beriman? Apakah kalian sudah berbuat baik kepada binatang?
Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa tonton video yang lainnya.